Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang terhormat Bunda Aminah, pengawas TK Kecamatan Cilincing. Yang terhormat pembicara kita Ibu Chotimah yang hari ini insya Allah akan berbagi ilmu ya kepada kita semuanya. Kemudian tidak lupa pula yang tersayang para kepala sekolah, guru TK sekecamatan Cilincing, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara dan juga penyelenggara untuk kegiatan ini dari IGTK Kecamatan Cilincing. Alhamdulillah, untuk komunitas IGTK Kecamatan Cilincing saat ini untuk yang perdana kita melakukan webinar, tapi bukan webinar juga, tetapi kegiatan disertai dengan pengimbasan atau diseminasi yang akan dilakukan oleh Bu Khotimah selaku calon guru penggerak rekognisi angkatan 10, di mana kegiatan ini harus dilakukan dalam kegiatan guru penggerak. Dan alhamdulillah difasilitasi oleh IGTK dan juga teman-teman semuanya yang terima kasih banyak sudah ikut bergabung, dan juga terima kasih amat banyak untuk Bunda Aminah yang sudah meluangkan waktunya memberikan kami kesempatan. Kebetulan saya Bu Khotimah ikut dalam kegiatan program guru penggerak, dan kami diminta untuk berbagi ilmu yang sudah kami pelajari. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bu Khotimah dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Semoga acara kita dari awal hingga akhir mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai dengan Mars IGTK. Mohon teman-teman untuk mengambil sikap yang sempurna. Pada Bu Khotimah dipersilakan untuk ininya. Dilanjutkan dengan Mars IGTK.
Kami para pendidik taman kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga mendidik dalam bunga bangsa sejati, kebanggaan ibuku pertiwi pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina gedung Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta tulus ikhlas, bersama-sama kerja bahu-membahu, sehingga dan sekata bertindak jujur tegak, mengembangkan teladan yang sehat, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina gedung Indonesia bahagia. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dengan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Liga TKI membangkitkan semangat nasionalisme untuk diri kita dan juga sebagai guru TK menjadi bertambah semangat untuk mendidik anak bangsa. Oke, selanjutnya sambutan sebelum acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ketua IGTK PKG Kecamatan Cilincing Ibu Haja Hadijah, yang Bunda hormati Ibu Khotimah selaku narasumber, serta yang sangat Bunda cintai teman-teman pendidik TK sekecamatan Cilincing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga dengan izinnya, dengan inayahnya kita masih bisa bertatap muka di dalam ruang Google Meet ya Neng ya. Iya boleh Google Meet. Ya, dalam rangka, alhamdulillah Bunda bangga sekali nih ya, dalam rangka berbagi praktik baik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Khotimah dari TK Negeri 1 Atap Cilincing 08. Juga tak lupa kita sampaikan salam serta sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita semua umatnya di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Teman-teman yang berbahagia, Bunda selaku pendamping, selaku pengawas, selaku pembina TK sekecamatan Cilincing merasa bangga. Boleh ya berbangga ya, memang harus bangga. Dan Bunda bangga karena di Jakarta Utara, alhamdulillah hanya Cilincing yang punya guru penggerak banyak, punya pengajar praktik, punya fasilitator. Yang sudah goal, sudah selesai sebagai fasilitator adalah Bu Haji Hadijah. Dan ini Ibu Khotimah sedang proses dan sebentar lagi selesai menjadi juga fasilitator. Itu merupakan kebanggaan wabil khusus untuk Cilincing ya. Bangga sekali di Koja. Dengan sekarang ini diadakannya
berbagi praktik baik oleh Bu Khotimah fasilitator, didukung oleh Bu Hadijah sebagai fasilitator juga, sebagai ketua IGTK juga. Nah, untuk itu kepada teman-teman semua, jangan melihat, Bun, saya kan ada di sekolah swasta. Tidak. Ya, untuk menjadi sekolah penggerak di mana bisa. Dan untuk seorang guru memberikan atau meningkatkan karirnya berawal dari guru penggerak. Neng Khotimah, tolong, dan Bu Khadijah, tolong teman-temannya dimotivasi menjadi seorang guru penggerak. Satu lagi, jadilah kalian menjadi, sekali lagi Bunda bangga, tolong jangan hanya sampai di Bu Khadijah saja dan Bu Khotimah saja, tapi rekan-rekan semua harus. Sekarang untuk merubah nasib, zaman dulu Bunda ya ikut tes ini, ikut tes itu, didukung oleh ini. Sekarang semuanya serba mandiri. Tanya Bu Khadijah, menjadi seorang ASN P3K mandiri, menjadi seorang fasilitator juga mandiri. Sering-sering membuka SIM PKB-nya masing-masing ya, sayang. Dan minimal teman-teman sudah inpasing, sudah PPG ya. Oke. Karena waktu sudah terus berjalan, dengan sama-sama seizin Allah, seizin kita semua, Bunda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi praktik oleh fasilitator Ibu Khotimah dengan ini kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda kita, Bunda Haja Aminah MPD, selaku pengawas TK Kecamatan Cilincing. Yang terhormat pula Ibu Siti Khadijah selaku Ketua IGTK Kecamatan Cilincing, dan yang saya hormati serta saya banggakan adalah rekan-rekan saya sendiri, yaitu guru TK se-Kecamatan Cilincing. Alhamdulillah, tidak banyak kata yang ingin saya ucapkan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Bunda Aminah, kepada Ibu Khadijah yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Yang alhamdulillah pada kegiatan hari ini, kegiatannya adalah saya berbagi praktik baik tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah merupakan modul dari pembelajaran di program Guru Penggerak modul 1.4. Dan alhamdulillah mendapat dukungan dari Ibu pengawas kita dan Ibu Siti Khadijah. Sebelum saya memasuki kegiatan diseminasi ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan saya, yaitu Ibu Khadijah, yang hari ini barusan tadi jam 11 mendapatkan pengumuman bahwa Bu Khadijah lulus sebagai guru penggerak angkatan 9. Barakallah Bu Khadijah, tepuk tangan teman-teman buat Bu Khadijah. Hore. Alhamdulillah Bu Khadijah sudah lulus. Alhamdulillah. Ini lulus Bu Khadijah. Alhamdulillah berarti Bu Khadijah sebagai guru penggerak angkatan 9, fasilitator angkatan 9, dan pengajar praktik angkatan 5. Alhamdulillah, keren Bu Khadijah. Semoga teman-teman yang lain termotivasi dengan prestasi yang sudah Bu Khadijah torehkan untuk kita semua. Jadi, Bapak, Ibu, Bunda, dan Bu Khadijah, saya izin untuk melakukan diseminasi hari ini. Oke, bismillah. Kok dimatiin? Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif, saya mau mengajak Bapak Ibu bermain dulu, berkenan. Kita bermain, nanti tanya Bu Khadijah ya, siapa yang dapat hadiah.
izin share screen. Jadi kita bermain otak kanan dan otak kiri. Boleh dibuka mic-nya, nanti kita bermain otak kanan dan otak kiri. Jadi clue-nya adalah menyebutkan warna. Jadi clue-nya menyebutkan warna. Oke, saya share ya. Sudah tampil? Sudah. Oke, jadi clue-nya adalah menyebutkan warna. Oke, warna. Kita latihan dulu ya. Siap, warnanya saja. Siap, warna. Oke, silakan kita latihan dulu. Merah. Oke. Kuning. Hijau. Putih. Iya. Putih. Oke, siap ya. Jadi ini ya. Oke, siap, lanjut. Biru. Putih. Ayo, apa ungu sama merah? Saya dengan Kak Bunda yang sama. Merah. Putih, lanjut Ibu Guru TK. Ungu. Oke, lanjut. Merah. Oke. Biru. Oke, jangan terjebak. Saya. Oke, lanjut. Ayo, ungu biru. Lanjut. Oke, jadi gimana? Ya, otak kanan dan kiri. Otak kanan tidak otak kanan kiri membaca tulisan bukannya. Mohon izin. Udah. Nah, satu orang untuk merefleksi. Hadiahnya adalah buku yang tadi. Apa yang tadi Bapak Ibu rasakan setelah permainan tadi? Satu orang dapat buku. Oke, silakan ancung. Angkat tangannya, raise hand boleh? Gimana perasaannya tadi main itu? Oh, boleh. Yuk, Bu Nini, boleh. Silakan perkenalkan diri. Boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ibu Yunita dari TK Negeri Cilincing 02 akan menjawab memberikan Gratis. apa namanya? Kita kalau memang disuruh kayak waktu KM ini kita ya. Kita sudah melakukan kegiatan tersebut, kita sudah bisa melatih konsentrasi kita melalui warna yang ditampilkan. Jadi tidak dilihat dari tulisan, tapi kita sudah bisa melatih konsentrasi otak kanan dan otak kiri kita untuk fokus melihat warna yang ditampilkan. Itu Bu, terima kasih. 50 ke 200 itu antaranya itu tuh. UKM merah ini tuh. Masyarakat sini. Baik mas sekali ya pembayaran itu. Baik, Ibu Ninit. Itu ya, yang kita online malam ya, jam malam ya, itu bayar berapa itu? Setuju Bu Ninit mendapatkan buku? Oke, Bu Ninit mendapatkan buku. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Ninit. Terima kasih Bu Ninit.
izin untuk kembali melanjutkan kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Izin share screen. Oke, sudah tampil. Ibu, izin ini adalah kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi positif, budaya positif, di mana dalam kegiatan ini kita ada 6 materi. Materi pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu materi kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, izin melanjutkan kembali. Nah, di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, biasanya kita tahu kalau untuk apa sih itu disiplin itu? Nah, biasanya memaknai disiplin itu dengan ketaatan atau kepatuhan. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, di sini disiplin positifnya menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada yang disiplin kuat. Disiplin yang dimaksud ialah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Baik, izin melanjutkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan universal itu setiap sekolah berbeda-beda, tergantung kesepakatan atau nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sekolah masing-masing. Ini ada contoh untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu Nah, contohnya nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu izin, namanya juga kita guru TK ya. Kita nyanyi dulu. Oke, suaranya boleh dibuka kembali. Kita mau menyanyi bersama. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Sorry Bella. Oke. Itu kepengen tadi turun kali ini. Astagfirullah. Sudah buka. Profil pajak Pancasila. Kok jadi nggak ada suaranya?
Coba dulu masukkan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sudah hafal gerakannya? Berarti angkat tangan apa tepuk tangan? Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Lanjut, izin melanjutkan kembali. Nah, ini adalah yang tadi contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang tadi yang sudah kita nyanyikan, yang mana pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu dan berakhlak mulia, lalu yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Izin melanjutkan tahap selanjutnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya seperti saya mau datang pagi karena kalau saya terlambat nanti dihukum. Nah, itu adalah bentuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga saya harus datang pagi. Kalau saya terlambat nanti saya dihukum. Nah, itu contoh motivasi menghindari hukuman. Lalu yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya saya datang pagi-pagi biar dikasih hadiah sama ibu kepala sekolah saya. Saya harus rajin, nanti kan dikasih hadiah sama ibu ketua IGTK. Saya harus rajin, nanti saya dikasih hadiah sama pengawas saya. Nah, ini adalah contoh motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Meyakini bahwa saya memang harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat, tidak karena dihukum, tidak karena ada yang ngasih hadiah, tetapi memang yakin bahwa nilai-nilai kita disiplin tepat waktu merupakan hal yang kita yakinin, merupakan nilai-nilai mulia. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada imbalan atau penghargaan di sini. Ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ada 3 motivasi, motivasi hukuman, motivasi dapat penghargaan, dan motivasi karena meyakini atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya.
izin kembali melanjutkan. Lalu di sini pun ada restitusi. Sudah ada yang kenal dengan restitusi? Sudah ada yang kenal sebelumnya? Kecuali Bu Dija ya, karena Bu Dija pasti kenal ini. Oke, sudah ada yang mengenal? Sebenarnya Bapak Ibu sudah. Oh iya, Bu Tina, boleh Bu Tina kita komunikasi dulu Bu Tina. Restitusi sudah kenal sebelumnya? Udah di imbasan CPD, imbasan penggerak, imbasan Oh, pengimbasan guru penggerak juga di restitusi. Sudah mempraktekkan di kelas ya Bu Tina? Alhamdulillah sudah. Oh sudah, Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual untuk Bu Tina. Oke, oke. Terima kasih Bu Tina. Selain Bu Tina ada lagi yang sudah mengenal restitusi? Oke, baik kita lanjutkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah pengertian dari restitusi. Nanti kita ada di tahap selanjutnya untuk apa sih restitusi, bagaimana sih mempraktekannya. Oke, izin melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah pengertian dari hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu biasanya tidak tertulis. Oke, izin kembali untuk melanjutkan. Nah, ini perbedaan, tabel-tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Lalu kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, hukuman, contoh hukuman itu ketika ini saya berbicara konteksnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang untuk keyakinan kelas, salah satunya nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, kalau Bapak Ibu dapat pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu jawabannya apa ya? Kenapa sih kita kok pakai helm ketika naik motor? Agar Biar aman. Jaga keselamatan diri. Biar aman, panas. keselamatan. Jaga keselamatan diri. Selamat, ya kita pakai helm agar selamat. Lalu yang kedua, mengikuti aturan dalam berlalu lintas. Biar nggak panas. aturan berlalu lintas. Ya, oke. Mengikuti aturan lalu lintas. Nah, lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus cuci tangan? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan dan kesehatan diri. Menempel gitu. Kesadaran diri untuk bersih. Biasakan Ya, baik. Kita mencuci tangan atau memakai masker salah satunya untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan yang memang kita yakinin bahwa itu memang baik untuk kita tanpa harus dipaksakan. Memang kita tahu bahwa pakai helm itu untuk keselamatan diri
diri kita. Jadi tanpa dipaksa pun saya berangkat sekolah pasti naik motor pakai helm seperti itu karena untuk keselamatan. Nah, itu merupakan keyakinan seperti itu. Oke, di sini pun nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, ini yakin bahwa kenapa pakai helm? Karena yakin untuk demi keselamatan diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agamanya. Oke, izin kembali Bapak Ibu untuk melanjutkannya. Nah, ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas, di mana contoh keyakinan kelas yang pertama ini merupakan keyakinan kelas dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang ada di kelas, contohnya. Contoh yang ada di kelas. Oke, lalu juga ada keyakinan kelas dari kelas 5, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri lebih baik, percaya dan menghormati orang lain, serta memiliki, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Untuk TK sih, biasanya TK lebih mudah. Kalau TK keyakinan kelas, ada yang mau memberikan contoh keyakinan kelas untuk di TK apa? Contohnya, selesai bermain, merapikan mainannya setelah bermain. Ada juga gimana pertama datang memberi salam atau salim sama guru. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid. Bagaimana cara membuatnya? Kalau biasanya kita peraturan kelas. Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Kalau keyakinan dibuat bersama. Bagaimana keyakinan kelas disepakati dengan anak-anak. Seperti itu di kelas nanti disepakati sama anak-anak. Lalu ditempel di kelas. Tuh, nanti Bapak Ibu kalau misalnya kelasnya anak TK kelompok A seperti saya belum bisa baca, itu pakainya gambar. Kayak gambar guru, anak murid salim sama guru. Nah, itu makanya gambar. Keyakinan kelasnya saya pakai gambar. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu keyakinan kelas setiap sekolah berbeda-beda karena memang dirumuskan atau dirancang bersama muridnya di sekolah masing-masing. Baik, izin melanjutkan kembali. Sekolah ada yang lapar. Nah, ketika lapar dia biasanya nggak mau masuk kelas dulu, nggak mau belajar dulu. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Ada murid saya yang nggak mau masuk sebelum makan, seperti itu. Ternyata penyebabnya apa? Oh, ternyata belum makan. Dan belum makan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk kasih sayang untuk menyuarakan pendapat. Jadi kebebasan anak mau memilih mainnya, anak mau memilih kegiatannya, itu merupakan kebebasan anak. Lalu kesenangan. Anak juga butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Biasanya ciri-ciri yang kebutuhan dasar penguasaan itu biasanya siswanya berani tampil, maunya diakui pencapaiannya, dan ingin menjadi pemimpin. Nah, ini ciri-ciri dari penguasaan. Salah satu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu izin melanjutkan kembali ke sesi selanjutnya. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang sudah tadi saya contohkan.
anak dihukum keliling lapangan, itu dihukum. Pembuat rasa bersalah, anak selalu disalah-salahkan. Kamu tuh yang nggak dengar Bu Guru sih. Bu Guru kan tadi udah bilang salah kamu begini nih. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya disalah-salahin terus. Kamu nggak dengar Bu Guru udah bilang gini. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, baik Bapak Ibu, kita tonton video untuk membedakan 5 posisi kontrol ini apa aja sih? Bagaimana? Kita nonton video dulu ya. Izin kembali share screen. Nanti Bapak Ibu boleh melihat posisi kontrolnya. Oke. Saya lebih memahami kelima sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi Naren! Sini kamu! selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara. Nah, itu contoh posisi penghukum. Jadi guru menghukum muridnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Oke, lagi segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi kita sudah nonton videonya si Naren sama bu gurunya, di mana pada saat video awal-awal bu gurunya bersifat sebagai penghukum. Tidak mau tahu, tidak mendengar penjelasan Naren, pokoknya Naren dihukum keliling lapangan. Sedangkan di akhir video, tadi kita lihat posisi gurunya sudah sebagai manajer, sudah melakukan segitiga restitusi. Artinya dia bertanya kepada Naren, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat? Nah, lalu tadi Naren sudah menjawab. Apa yang menjawabnya? Menyalakan alarm. Lalu sama keluarganya minta dibangunin. Artinya, agar tidak terlambat, artinya di sini penerapan segitiga restitusi ketika siswa melakukan kesalahan, maka murid akan kita segitiga restitusi untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Bentar. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di bawah sini menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu ada juga menstabilkan identitas
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga contoh-contoh menstabilkan identitas. Lalu tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, biasanya ada kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Lalu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah bentuk. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya tempel di sekolah. Yang di sebelah kiri merupakan kesepakatan kelas yang dibentuk dari awal pembelajaran. Yang di sebelah kanan adalah itu kegiatannya, kegiatan membentuk keyakinan kelas. Seperti ini. Baik Bapak Ibu, izin kembali untuk men-share video yang telah saya lakukan. Video ketika restitusi anak. Assalamualaikum Kanza. Ya Kanza, Bu Guru mau tanya. Kemarin Bu Guru lihat Kanza mukul Renan. Kenapa mukul Renan? Mukul siapa Renan? Mukul Megan. Karena Renan mukul Megan, terus Kanza mukul Renan. Jadi gara-gara Kanza membela teman, terus Kanzanya mukul Renan. Gue mau tanya, boleh nggak mukul teman? Nggak boleh. Kenapa Kanza lakukan? Jadi Kanza membela teman. Sebenarnya yang Kanza lakukan itu adalah bagus karena Kanza membela itu bagus, tapi apakah dengan membela teman dengan cara memukul balik? Tidak. Tahu kesepakatan kelas kita? Apa? Gimana yang kita sering nyanyiin? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama. Iya, Kanza tuh sudah saling tolong dan sayang sama teman, membela teman. Tapi Kanza pukul. Nah, gimana caranya kalau kita membela teman tapi tidak memukul? Gimana ya? Tahu nggak? Bilangin saja baik-baik. Berarti kalau besok Kanza melihat teman dipukul, apa yang Kanza lakukan? Bilang baik-baik. Jadi tidak pukul kembali ya. Baik, terima kasih. Bu Guru jaga Kanza janji sama Bu Guru ya. Tidak pukul teman. Tapi jika mau menolong teman, melihat teman dipukul, Kanza bilang baik-baik. Terima kasih Kanza, janji ya. Oke, terima kasih Kanza, boleh bermain kembali.
untuk kegiatan ini senang ya mengikutinya karena memang PMM kan kita tunggu-tunggu ya untuk kemudahan kita mendapat sertifikat. Terima kasih Bu Dija, Bunda Amina, juga Bu Hotima. Terima kasih sudah jadi volunteer di TK Kecamatan Cilincing. Semoga bukan saja yang negeri tapi swasta-swasta juga mulai bergerak dan difasilitasinya dengan mudah ya. Karena memang beberapa swasta juga banyak yang bertanya-tanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, tadi seperti yang Bu Asri sampaikan, memang itu juga saya mau tanyakan. Kita terus terang memang agak resusitasi ya, resusitasi tadi ya. Restitusi. Nah, restitusi. Kalau resusitasi itu kayaknya PMR ya. Kita membantu pernapasan ya. Nah, yang tadi itu ilmu yang menurut saya mahal gitu ya. Karena memang kita harus bisa menerapkan walaupun dengan keadaan sederhana. Kebanyakan memang terus terang saja namanya di TK itu satu guru mendidik lebih dari 10 anak kan, itu tidak gampang. Jadi memang penghargaan kepada seorang anak didik seperti yang tadi Bu Chotima sudah lakukan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa membuka pikiran kita bahwa oh iya ternyata dengan kata-kata itu juga anak-anak merasa tadi ya terhukum, merasa bersalah seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi panutan, bagaimana kita sampai menjadi manajer yang tadi itu ya. Paling tidak kita paham bahwa oh iya nggak sembarangan ngomong gitu. Seperti itu sih. Makasih banyak semuanya, makasih banyak. Terima kasih Bu Lita. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Lita. Oke, terima kasih. Ini Bu Lita TK Negeri 02. Oke, selamat lagi dapat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir, masih ada lagi bukunya, masih ada, saya ambilin dulu. Nah, ini bukunya masih ada lagi. Nah, terakhir saya minta sama Bapak Ibu untuk yang ini Bapak Ibu mungkin saran untuk IGTK Kecamatan Cilincing itu apa? Yuk, Bapak Ibu masih ada lagi bukunya yang mau mengasih saran, ide, atau mungkin pertemuan seperti ini atau seperti apa? Mungkin IGTK harus banyak jalan-jalan gitu.